supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Surya hidup yang benar menemukan dunia di naungan sayapnya, tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya, lahir untuk memberi hidup abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Berita sukacita Natal. Seluruh bapak-bapak, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu lah akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. hai dunia, gembiralah. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Di malam Natal yang kudus ini, marilah kita menyalakan lilin sambil menghayati bahwa kita diberi tugas oleh Yesus Kristus untuk menjadi terang dunia. Sementara itu kita menyanyi bersama-sama Malam Kudus dan kita akan memasang lilin.
Malam sunyi senyap, dunia gelap, hanya dua berjaga terus. Ayah, bunda, mesra dan kudus, anak hidup tenang, anak hidup. Jemaat yang dikasih Tuhan, baik kita yang beribadah di rumah gereja, bahkan jemaat yang ada di rumah masing-masing, yang beribadah melalui TV kabel, marilah kita mempersiapkan kehidupan pribadi kita semua untuk sama-sama kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan saat ini. Tapi sebelumnya kita minta tuntunan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, karena penyertaan Tuhan nyata di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Sehingga saat ini Tuhan, di malam Natal ini, kami jemaat-Mu yang sudah hadir di rumah-Mu yang kudus, maupun yang beribadah di rumah kami masing-masing, kami hendak membaca, merenungkan akan firman-Mu. Biarlah Tuhan mau bersama-sama dengan kami semua. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan bungkusi hamba dengan kuasa-Mu, agar sebentar ketika hamba menyampaikan firman-Mu, kehendak Tuhanlah yang berlaku di tengah-tengah persekutuan saat ini. Baik jemaat yang ada di rumah-Mu yang kudus, maupun di rumah masing-masing, Tuhan mempersiapkan mereka semua, agar bersama-sama mereka boleh menghayati akan firman Tuhan saat ini. Dan biarlah firman Tuhan ini kiranya boleh membawa berkat bagi kita semua yang beribadah kepadamu. Berfirmanlah saat ini Tuhan, kami siap membaca, merenungkan firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab terdapat dalam Matius pertama ayat 18 hingga ke-25. Matius pertama ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud,
Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi tema perenungan kita di malam Natal ini adalah mereka akan menamakan dia Immanuel. Mereka akan menamakan dia Immanuel. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita semua, sehingga malam hari ini kita jemaat boleh berada di rumah yang kudus ini. Begitu juga dengan jemaat yang beribadah di rumah masing-masing. Kita boleh bersyukur walaupun kita tengah-tengah berada dengan pergumulan pandemi COVID-19, tetapi malam hari ini kita bersama-sama boleh beribadah di malam Natal ini. Kiranya ibadah malam Natal ini, walaupun ada jemaat yang beribadah di rumah masing-masing, tidak mengurangi spirit semangat kita untuk beribadah, untuk bersuka cita di dalam Tuhan, di dalam kita merayakan Natal Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, malam ini kita sedang merayakan Natal. Pertanyaannya bagi kita, mengapa kita harus merayakan Natal? Jawabnya, saudara-saudaraku, karena seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Siapakah anak yang lahir itu? Dia adalah Yesus, Sang Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Nama Immanuel dikutip oleh penginjil Musa dari nubuat Yesaya dalam Yesaya 7 ayatnya yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nubuat ini disampaikan oleh Nabi Yesaya di abad 8 sebelum Masehi. Pada masa itu ada krisis. Krisis yang dimaksud adalah
serangan dari kerajaan Asiria. Atas ancaman tersebut, raja peka dari kerajaan Israel bersekutu dengan Raja Resin dari Aram. Mereka mengajak Raja Ahaz dari kerajaan Yehuda untuk bergabung melawan kerajaan Asiria. Namun ajakan tersebut ditolak oleh Raja Ahaz. Akibatnya Raja Peka dan Raja Resin berencana untuk menyerang Yerusalem, ibu kota kerajaan Yehuda. Hal ini membuat Raja Ahaz menjadi takut, panik, dan bimbang. Itu kita dapat baca dalam Yesaya 7 ayat 1 sampai ke 7. Dalam keadaan seperti itu, Nabi Yesaya berusaha menenangkan hati sang raja. Nabi Yesaya menasihatkan Raja Ahaz agar berdoa kepada Allah. Nabi Yesaya berusaha menenangkan hati sang raja. Ia meyakinkan Raja Ahaz untuk terus berdoa. Suatu tanda yang akan menunjukkan bahwa ia akan terus bermohon kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, tanda tersebut berupa nubuat tentang kelahiran seorang penyelamat. Kelahiran seorang penyelamat adalah bukti bahwa Allah melindungi umatnya. Allah menyertai umatnya. Kedatangan sang penyelamat adalah tanda bahwa Tuhan akan melepaskan umat yang percaya kepadanya. Sebab itulah disebut Immanuel, Allah beserta kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 8 abad kemudian berlalu, penginjil Matius menuliskan bahwa nubuat Yesaya telah digenapi dalam kelahiran Yesus. Melalui mimpi malaikat Tuhan memberitahu Yusuf bahwa anak yang dikandung oleh Maria tunangannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kita sudah baca tadi pada ayatnya yang ke-20 sampai 24. Ungkapan anak darah itu akan mengandung dan melahirkan adalah cara untuk menyatakan bahwa keselamatan itu akan menjadi nyata bagi kita semua. Allah akan menyertai umatnya karena Sang Immanuel adalah Yesus, penebus dosa manusia. Jadi, saudara-saudaraku yang kekasih, kelahiran Yesus adalah penggenapan dari nubuat Nabi Yesaya. Dengan kata lain, Yesuslah sang penyelamat yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya.
Yesus itulah Sang Immanuel. Dialah Sang Penebus yang saat ini, malam ini kita rayakan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bertitik tolak dari uraian di atas, maka Yesus yang Natalnya kita rayakan saat ini adalah perwujudan dari kehadiran Allah bagi kita semua. Dengan merayakan Natal berarti kita semua bergembira menyambut Sang Immanuel, Allah beserta kita. Lalu saudara-saudaraku, apa artinya Allah beserta kita semua? Yang pertama, saudara-saudaraku, Allah hadir untuk melindungi kita, umat ciptaannya. Ketika Raja Ahaz takut terhadap ancaman musuhnya, nubuat Nabi Yesaya membicarakan tentang kelahiran Sang Immanuel yang bermaksud menguatkan hati raja dan menumbuhkan harapan bagi rakyatnya. Demikianlah juga kita yang merayakan Natal malam ini. Tentu saja kita semua tak pernah lepas dari berbagai macam ancaman dan masalah. Hal itu terkadang membuat kita takut, bingung, panik, dan berputus asa. Bila keadaan yang seperti itu terjadi, maka saudara-saudara ingat bahwa Sang Immanuel telah lahir untuk kita semua. Artinya Allah ada bersama-sama dengan kita. Allah akan senantiasa melindungi kita, memberkati kita. Dia akan menolong kita dari setiap pergumulan, setiap kesulitan kehidupan yang diperhadapkan bagi kita semua. Yang kedua, saudara-saudaraku, Allah hadir untuk memelihara dan menopang hidup umatnya. Sama seperti Allah memelihara kehidupan umatnya di zaman Yesaya, demikian juga Allah akan memelihara hidup kita, umat yang percaya kepadanya. Meskipun sekarang kita sedang diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 yang sampai saat ini tidak berakhir dan membuat kita semakin cemas. Tetapi saudara-saudara, saat ini yakinlah bahwa Allah akan tetap memelihara kehidupan kita kini dan selama-lamanya, asalkan kita percaya kepada Allah. Yang ketiga, saudara-saudaraku, Allah hadir untuk melenyapkan segala ketakutan dari kehidupan umatnya. Sama seperti malaikat Tuhan yang berkata dalam mimpi Yusuf, "Jangan takut." Demikian juga kita terpanggil untuk tidak takut menjalani kehidupan ini. Sekalipun seringkali kita diperhadapkan dengan beragam persoalan
kehidupan ini. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, bila dalam perayaan Natal malam ini, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang hadir di rumah ibadah saat ini, maupun Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang beribadah malam Natal di rumah masing-masing, yang selalu merasa gelisah dan selalu merasa takut, berpeganglah pada janjinya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bukankah Ia sudah menghadirkan Immanuel bagi kita semua? Allah beserta kita. Dan ingatlah bahwa Natal yang kita rayakan saat ini adalah Immanuel, yang artinya adalah Allah beserta kita semua. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Saudara-saudara, ketika para majus mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur untuk bayi Yesus, kita mengerti bahwa mereka telah memberi persembahan sebagai bukti penyembahan yang tulus kepada Tuhan. Maka hendaknya juga kita meyakini bahwa persembahan yang telah kita beri adalah persembahan sebagai ucapan syukur untuk terus menyembah Tuhan yang adalah sumber berkat. Sementara petugas ibadah menjemput persembahan yang telah kita beri, kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 102 ayat 1 dan 3, Alam Raya Berkumandang. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia, dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema. In excelsis Deo. In excelsis Deo. Sudah lahir juru selamat, itu berita lagunya. Puji dan syukur dan hormat dipersembahkan padanya. In excelsis Deo. In excelsis Deo. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa syukur saat ini. Mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur, terima kasih kami naikkan kepadamu ya Bapa di sorga. Karena di malam Natal ini, kami jemaatmu yang sudah hadir di rumahmu yang kudus, maupun yang ada di rumah kami masing-masing, kami boleh membaca, merenungkan sebagian dari berita firman Tuhan. Biarlah Bapa di surga,
firman yang sudah kami dengarkan tadi benar-benar mampu kami pahami, mampu kami mengerti dengan baik isi dan maksud dari firman tersebut. Agar firman Tuhan itu kami akan praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Dan biarlah firman Tuhan malam hari ini boleh menjadi pedoman bagi kami semua untuk kami menapaki perjalanan kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu KGPM Tiberias Amurang, baik jemaat-Mu yang berada di rumah-Mu yang kudus saat ini, maupun jemaat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing. Berkatilah setiap kami Tuhan, berkatilah usaha kerja masing-masing kami, dan biarlah kami semua Tuhan ada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan, agar kami semua boleh merayakan Natal Yesus Kristus dengan penuh sukacita iman, dan semuanya itu kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk BPS dan PMS. BPS, Ketua Penatua Bapak Boy Tumiwa. PMS, Gembala Bapak John Sagrang. Pimpinan-pimpinan BPS, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, anggota PMS, Penatua, Diaken Kelompok Pelayanan, Penatua Aparat Sidang, bahkan kami semua pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati kami semua Tuhan, agar dengan penuh sukacita iman kami dapat menjalankan tugas-tugas pelayanan yang sudah dipercayakan bagi kami, dan kami semua dapat membagi waktu untuk tugas pelayanan kami maupun tugas kerja aktivitas kami setiap hari. Diberkatilah kami semua Tuhan, agar program-program yang sementara kami jalankan di tengah-tengah pelayanan kami, di tengah-tengah pergumulan pandemi COVID-19, kiranya pelayanan kami semua boleh berjalan dengan baik, dan semuanya itu kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, baik yang dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan tetap memberkati pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami yang ada. Apalagi saat ini Tuhan sedang diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 yang kami semua tidak tahu kapan berakhirnya. Biarlah Tuhan memberkati pemerintah kami, usaha-usaha pemerintah kami dalam memutuskan tali rantai COVID-19, agar kami semua masyarakat yang ada boleh terbebas dari semuanya itu. Berkati juga Tuhan para tim medis, berilah kekuatan yang ekstra bagi mereka, agar mereka dengan penuh sukacita iman dapat melayani para pasien-pasien yang sudah terinfeksi COVID-19, agar mereka dapat melaksanakan semuanya itu dengan penuh sukacita iman yang berasal daripada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, lewat persekutuan kami saat ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan yang sudah kami beri Tuhan, agar boleh terpakai secara bertanggung jawab untuk kelebaran kerajaan yang ada di dunia ini,
Dan diberkatilah bagi kami semua yang sudah memberikan persembahan, baik kami yang di rumah ibadah saat ini maupun yang di rumah kami masing-masing. Inilah doa kami Tuhan. Inilah ucapan syukur kami yang kami bawa demi anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita masuk pada warta jemaat, ada penyerahan diakonia yang sudah diatur oleh BPS. Kami persilakan. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Baiklah, saat ini ada penyerahan diakonia dari sidang untuk keluarga gembala, keluarga kostor, dan para keluarga janda duda dan keluarga yang perlu dibantu. Dan saat ini akan diundang untuk para janda duda dan keluarga yang perlu dibantu perwakilan yang hadir di malam hari ini. Yang pertama, untuk penyerahan diakonia dari sidang untuk keluarga gembala, keluarga Sagrang Ratak. Dan mohon gembala untuk berada di depan, sekaligus juga dengan Kostor Saudara Agustinus Masahengke, mohon untuk berada di depan. Kostor Ibu Maria Kordak Duran diundang untuk ke depan, dan perwakilan yang hadir di malam ini, keluarga Ibu Vivi Lincewas dan Penatua Ibu Deice Tumiwa. Dan penyerahan diakonia ini akan diserahkan langsung. Jadi diundang Ibu Vivi dan Ibu Deice Tumiwa untuk ada di depan, dan akan diserahkan langsung oleh Ketua Badan Pimpinan Sidang, Penatua Bapak Boy Tumiwa, BSC SH MSI. Dan mohon gembala untuk masih berada di depan, karena ada penyerahan bingkisan dari kelompok pelayanan 6 untuk keluarga gembala, keluarga Sagrang Ratak.
Dan demikian penyerahan diakonia dari sidang, bahkan pun ada dari kelompok pelayanan untuk gembala, kostor, dan janda duda serta keluarga-keluarga yang perlu dibantu. Dan saat ini kita dengarkan warta gereja. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Segala puji dan syukur patutlah kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Persekutuan, Kesaksian, dan Pelayanan kita, karena kasih-Nya hebat atas kita semua. Sehingga pada ibadah malam Natal di saat ini boleh berjalan dengan baik. Dan atas nama BPS dan PMS mengucapkan terima kasih kepada jemaat kelompok pelayanan 1, 6, dan 7 yang boleh beribadah di saat ini di rumah gereja di malam Natal saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Atas nama Badan Pimpinan Sidang dan Pimpinan Majelis Sidang juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Kadim di ibadah saat ini, Penatua Ibu Yoke Tampi, pendamping Kadim Majelis Kelompok Pelayanan 7, Koordinator Ibadah Penatua Ibu Helena Thomas, Prokantor Diaken Julius Dandel, Pianis Bapak Penatua John Masehengke, Pengukur Suhu Penatua Aldi Watupong SE, petugas persembahan Majelis Kelompok Pelayanan 1, petugas kamera di rumah gereja, Pemuda Joshua Sagrang, dan petugas di studio yang ada di Roniapo, Bapak Joni Komenau. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan terus memberkati pelayanan dan aktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Atas nama Badan Pimpinan Sidang, Pimpinan Majelis Sidang juga mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga Otai Rorong, khususnya Bapak Robi Otai dan Bapak Anton Yosep, yang turut membantu dan menopang pelayanan ibadah kita di malam Natal saat ini lewat streaming TV kabel. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus terus memberkati aktivitas kedua Bapak bersama dengan keluarga masing-masing. Dan kita masuk pada informasi kepada seluruh jemaat bahwa pada ibadah Natal 25 Desember atau pada besok hari adalah jadwal seluruh majelis yang akan beribadah di rumah gereja. Jadi jemaat KGPM Tiberias Amurang beribadah di rumah melalui streaming TV kabel atau media sosial yang mendukung ibadah kita pada besok pagi. Jadi ibadah pada tanggal 25 Desember 2020 yang beribadah, yang terjadwal beribadah di rumah gereja hanya pelayan atau majelis yang ada di KGPM Tiberias Amurang, dan ibadah akan dilaksanakan jam 6 pagi. Jadi ibadah pada besok hari dilaksanakan jam 6 pagi. Dan informasi untuk petugas ibadah di ibadah Natal tanggal 25 Desember 2020 yang menjadi Kadim Gembala John Sagrang Sarjana Teologi, pendamping Kadim Penatua Alce Sondak SE dan Penatua Anace Pangkei, koordinator ibadah Penatua Doni Runtuwene, Prokantor Penatua Sarce Tumbelaka, pembaca warta Penatua Aldi Watopongo SE, pianis Penatua John Lima Sehengke, pengukur suhu Penatua Marklov Umbo, petugas persembahan Penatua Yurike Bangki SPD MAP dan Penatua Dr. Randa Aneke Turangan, petugas kamera di rumah gereja Pemuda Joshua Sagrang. Demikianlah warta gereja di ibadah malam Natal di saat ini. Atas perhatian dari kita semua dan seluruh jemaat kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan selamat bersyukur di hari ini. Shalom.
Jemaat diundang berdiri. Kita masih memperhatikan liturgi yang ada. Di sini, di tempat ini, kita telah merenungkan dan menghayati makna Natal Yesus Kristus. Dari sini pula kita diutus untuk memberlakukan makna Natal Yesus Kristus dalam perbuatan pada segala waktu dan tempat. Sekarang ya Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera. Sebab mataku telah melihat, telingaku telah mendengar, dan hatiku telah mengerti keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan untuk segala bangsa. Kita menyanyi bersama-sama, Hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit, dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga gembala, terpancar dari langit cahaya mulia. Oh, hai siarkan di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di lahirnya Al-Masih. Terimalah sukacita Natal Yesus Kristus dan jadilah terang untuk menerangi mereka yang dalam kegelapan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus yang kita rayakan kelahirannya hari ini, dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan selama-lamanya. Jemaat disilakan duduk dan kita bersaat teduh.